Bab 412. Kondisi Nikita. Devan sebenarnya sudah menduga keluarga Sauron ada di dalam alam rahasia. Kalau tidak, mana mungkin info tentang mereka sulit sekali didapatkan. Hanya mereka yang masuk ke alam rahasia yang akan menghilang tanpa jejak. Aku akan masuk ke alam rahasia, tapi aku tidak jamin. Kalau di alam rahasia nanti ada keluarga Sauron di sana, kata Devan santai. Lagi pula, ada sangat banyak alam rahasia di Antares. Selain 3 alam rahasia terkuat, mungkin ada belasan atau ratusan alam rahasia lain yang ukurannya lebih kecil. Apa ada yang tahu keluarga Sauron ada di alam rahasia yang mana? Kamu mau masuk ke alam rahasia? Mendengar perkataan Devan, ekspresi Daniel sedikit senang. Iya, aku akan masuk ke alam rahasia Athenia, kata Devan dengan tenang. Daniel tahu kalau keluarga Sauron ada di alam rahasia. Tapi dia tidak tahu di alam rahasia yang mana. Devan, apa kamu bisa janji, kalau kamu ketemu Nikita, tolong selamatkan dia, kata Daniel dengan memberanikan diri. Kenapa harus ku selamatkan? Ucap Devan dingin. Meski Devan sudah tidak membenci Nikita lagi, tapi dia tidak sebaik itu mau menyelamatkan Nikita. Daniel terlihat sedih. Ya, untuk apa juga Devan menyelamatkan Nikita? Kalau dia jadi Devan, dia juga pasti sudah sangat membenci Nikita. Apalagi hanya ada kemungkinan kecil Nikita masuk ke alam rahasia Athenia. Dalam alam rahasia Athenia, di sebuah rumah yang sangat mewah. Vivi, bagaimana kondisimu? Walden Sauron memandangi gadis yang berayun di halaman dengan ekspresi penuh perhatian. Kakek, Vivi sudah jauh lebih baik saat ini, kata gadis itu dengan polos. Walden menghela nafas lega, tapi masih ada rasa takut di matanya. Dengan ginjal ini, ditambah yang ada di tubuh Nikita, Vivi harusnya masih bisa hidup 6 tahun lagi. Tapi apa yang harus dia lakukan setelah 6 tahun mendatang? Saat ini, datang seorang lelaki tua berjubah hitam. Kakek hitam, sapa Vivi dengan riang. Vivi, bermainlah dulu. Kakek mau bicara dengan kakek hitam tentang suatu hal, kata Walden kepada Vivi. Kakek mau bicara sama kakek hitam lagi, tapi kenapa Vivi tidak boleh dengar? Vivi marah. Vivi cemberut pada kakeknya. Haha, kamu tidak akan suka apa yang kita bicarakan. Kalau kamu mau dengar, kamu bisa tetap di sini, Walden terkekeh. Aku tidak mau. Sesudah gadis itu bicara, dia lari dengan wajah polosnya. Sesudah gadis itu pergi, Walden menghela nafas. Aku sangat berharap Vivi bisa tetap polos dan bahagia seperti ini selamanya. Lelaki tua berjubah hitam berkata dengan ekspresi serius, Tuan, saat ini di seluruh Antares yang punya ginjal cocok untuk Vivi hanya wanita dari keluarga Simora. Mungkin ini kehendak Tuhan. Tapi itu kenapa aku membawa Vivi kembali ke markas Sauron. Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya. Bahkan pada akhirnya, akan jadi tempat kematiannya. Walden tampak sedih. Sayang sekali di markas Sauron yang begitu luas, tidak ada cara untuk cek darah seperti di Antares. Bahkan jika ada orang yang ginjalnya cocok untuk Vivi, mereka tidak akan mau. Pria tua berjubah hitam itu juga menghela nafas. Tuan, aku punya ide. Pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba memandang tajam. Kalau kamu punya ide, katakan saja, tidak apa-apa, kata Walden. Kalau kita menemukan laki-laki dengan golongan darah yang sama dengan gadis dari keluarga Simora dan menikahkan dia dengan Nikita, mungkin mereka akan melahirkan anak yang punya darah langka ini, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ekspresi Walden kaget ketika mendengar ini dan dia berkata, ide bagus,
tapi meskipun kedua orang tuanya punya darah yang sama, sulit untuk melahirkan anak dengan golongan darah yang langka. Apalagi, tidak ada orang dengan golongan darah yang sama seperti Vivi sekarang. Pria dengan golongan darah yang sama itu, kalau saja metode ini sudah terpikirkan waktu itu, mungkin. Yang dibicarakan Walden tentu saja adalah menantu keluarga Simora, Devan. Jika orang itu masih hidup, anak yang dia dan Nikita lahirkan mungkin punya golongan darah yang sama dengan Vivi. Sayangnya, hal tersebut mustahil. Orang itu kedua ginjalnya sudah diambil dan dibuang ke tebing, tidak mungkin masih hidup. Kalau kita benar-benar tidak dapat menemukannya, cari saja pria sembarangan untuk menghamili Nikita dan buat dia melahirkan anak sebanyak mungkin. Walden berkata dengan menyipitkan mata. Saat dia hamil, kita akan tahu apa janin itu akan punya golongan darah yang sama dengan Vivi. Kalau tidak, janinnya bisa digugurkan supaya dia hamil lagi. Dengan begini, kita mungkin punya banyak peluang, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Yah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Di klan Sauron. Di halaman, ada seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatap ke langit. Ini adalah suplemen untukmu. Harus diminum. Seorang wanita tua datang membawa semangkuk sup dan berkata kepada wanita itu. Aku tidak lapar. Wanita itu mengerucutkan bibirnya yang pecah-pecah dan menggelengkan kepalanya. Dia belum makan selama berhari-hari. Sebaiknya kamu minum. Mungkin butuh beberapa saat sebelum kekuatanmu kembali, kata wanita tua sambil menyipitkan matanya. Apa mereka menginginkan ginjalku yang satunya? Ambil saja, kata Nikita sedih. Dia sudah muak dengan semua ini. Selama ini, dia dikurung di halaman kecil ini. Makan, minum dan buang air besar semuanya diawasi. Dia seperti binatang di kebun binatang. Jika dia harus hidup seperti ini selama 3 tahun dan kemudian ginjalnya diambil, lebih baik mati sekarang. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengambil ginjalmu sampai 3 tahun lagi, kata wanita tua itu. Nikita memejamkan matanya sedih. Dia ingin bunuh diri. Tapi dia tidak punya keberanian. Dia juga tidak mau menyerah. Devan jelas menganggapnya sebagai seorang wanita jahat dan sangat membencinya, jadi kenapa Nikita masih melindunginya? Devan mampu membuat ginjal yang tidak cocok untuk tetap bertahan di tubuhnya, dan dia pasti juga bisa membuat ginjal yang tidak cocok supaya bisa diterima tubuh Vivi. Nikita sedikit menyesal. Dia menyesal tidak memberitahu keluarga Sauron tentang hal ini. Tapi jika dia memberitahu keluarga Sauron, apa yang akan keluarga Sauron lakukan pada Devan? Apa akan menangkap Devan dan memenjarakan dia seperti ini? Atau memperlakukan Devan sebagai tamu dan melayaninya dengan baik? Nikita tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Sauron. Itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa. Namun dengan sikap keluarga Sauron, mungkin mereka akan menangkap dan memenjarakan Devan. Nikita sendiri sudah menyebabkan banyak kerugian pada Devan. Sekarang, menjaga rahasia keberadaan Devan adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk Devan. Anggap saja sebagai penebusan atas dosa yang dia lakukan. Devan bajingan. Kamu benar-benar tidak berperasaan karena tidak memberiku kesempatan. Nikita sedih mengingat pertemuan terakhirnya dengan Devan. Kalau saja Devan memberinya sedikit harapan, dia akan merasa lebih baik sekarang. Saat melihat Nikita, wanita tua itu mengernyitkan dahi. Dia membawakan minuman obat itu kepada Nikita dan berkata, "Nona Simora, minumlah." "Sudah kubilang, aku tidak mau minum," teriak Nikita lirih. "Nona Simora, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sudah ada seorang pria yang akan menghamilmu. Kalau kamu tidak minum sup ini,
kamu tidak akan bisa hamil. Wanita tua itu memberitahu Nikita yang akan terjadi. Apa katamu? Wajah Nikita tiba-tiba berubah kaget sesudah mendengarnya. Bersambung. Bab 413. Dia masih hidup. Kalau nanti kamu mengandung, janinmu bisa jadi punya golongan darah yang cocok untuk Nona Vivi, kata wanita tua. Nikita benar-benar tercengang. Apa mereka ingin menggunakan Nikita sebagai perempuan penghasil anak? Kelakuan keluarga Sauron memang seperti ini. Tidak mungkin, aku tidak mau sama sekali. Nikita ketakutan hingga menggigit bibirnya sampai berdarah. Nikita punya harga diri tinggi karena satu-satunya orang yang pernah dia jilat hanyalah Devan. Tidak mungkin dia setuju hal semacam ini. Kalau mereka mau ginjalnya, ambil saja. Tapi Nikita tidak mau jadi mesin pembuat anak, sama sekali tidak mau. Haha, kamu pikir kamu bisa punya pilihan sesudah kamu ke sini. Meskipun kamu tidak mau makan dan tidak mau minum, kamu tidak mungkin bisa mati, kata wanita tua itu dengan marah. Nikita hanyalah manusia biasa. Mana mungkin dia tidak mematuhi perintah keluarga Sauron? Mustahil. Bibi, tolong keluarkan aku. Nikita memohon sambil melihat mata wanita tua itu. Nikita tahu apa yang wanita itu katakan benar. Kalau dia sudah di tangan keluarga Sauron, dia tidak akan mungkin bisa mati meskipun dia memaksa. Nikita, perlawananmu tidak akan ada gunanya. Kamu tahu, merintahkanmu tidak akan membuahkan hasil. Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah minum obat ini. Setelah ini, rasa sakitnya akan berkurang, kata wanita tua sambil menghela napas. Aku tidak mau. Nikita sebenarnya sangat kesakitan. Dia menjatuhkan minuman obat itu ke tanah. Tapi, tak lama kemudian semangkuk obat muncul lagi di tangan wanita tua. Kubilang, tindakanmu akan sia-sia saja. Aku merebus banyak obat semacam ini. Kalau akan membuatmu merasa lebih sehat, buang lagi saja, kata wanita tua itu dengan datar. Nikita sedih dan hendak membenturkan kepalanya ke tiang di sebelahnya. Tapi kepalanya berhenti tepat di depan pilar. Wanita tua itu hanya melambaikan tangannya dan tubuh Nikita kembali ke posisi semula. Benarkan, dia tidak akan bisa bunuh diri. Haha. Nikita, ini adalah balasan dari karmamu. Akhirnya Nikita mau minum ramuan obat yang tercampur dengan air matanya. Bagus, nanti rias wajahmu supaya kelihatan lebih cantik. Mungkin pria itu akan kasihan dan akan lembut kepadamu, kata wanita tua itu sembari berbalik lalu pergi. Nikita tahu meski wanita tua itu sepertinya tidak ada lagi di sana. Sebenarnya dia selalu mengawasi gerakan Nikita. Tuan, dia dipilih secara khusus olehku dari keluarga Sauron. Namanya Arlo Sauron, bahkan tubuhnya sangat bugar. Pria tua berjubah hitam membawa pria yang sangat kuat ke hadapan Walden. Walden memandangi Arlo di depannya, yang sekuat lembu dan dia mengangguk puas, dia master yang kuat. Tapi gadis itu hanyalah manusia biasa, jadi jangan menyiksanya sampai keterlaluan. Ketua klan, Arlo membungkuk hormat. Meskipun golongan darah Arlo berbeda dengan Vivi, tapi dia juga berasal dari keluarga Sauron. Jika seseorang dari keluarga Sauron menghamili Nikita, kemungkinan berhasil pasti jauh lebih tinggi. Nikita sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Tapi saat Nikita melihat pria itu berjalan ke arahnya, tubuhnya gemetar. Tampak pria itu tingginya hampir 2 meter, dengan otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti batu. Dia punya kulit gelap dan wajahnya agak jelek. Tapi benar-benar bugar. Bahkan sangat bugar. Bagaimanapun,
keluarga Sauron sendiri yang memilih dia. Nikita mungkin hanya bagaikan ayam kecil di depan orang. Itu. Pinggangnya pun tidak setebal tangan orang itu. Saat melihat Nikita, wajah Arlo tampak terkejut. Tapi karena ini adalah perintah ketua klan, dia tidak bisa menolak sama sekali. Oleh karena itu, meskipun lawan mainnya adalah wanita jelek atau wanita tua, dia tetap harus mengikuti perintahnya. Tapi wanita di depannya berasal dari Antares. Wajahnya tampak cantik dan tubuhnya terlihat anggun. Terutama setelah melihat penampilannya yang menyedihkan membuat dia ingin memeluknya dan memberikan cinta yang tulus kepadanya. Dia pikir tugasnya nanti akan sulit. Tanpa diduga, ternyata akan sangat mudah. Arlo padahal baru berusia 18 tahun dan baru menginjak usia dewasa. Dia tidak pernah melakukan hal semacam ini. Tiba-tiba tubuhnya merasa sedikit panas. Dia harus menyelesaikan tugasnya sesegera mungkin. Pergi, jangan mendekat. Nikita memegang sikat gigi yang patah di tangannya dan menempelkannya ke leher. Arlo tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya kamu melakukan ini. Lihat saja apa kamu akan mati." Wajah Nikita tampak penuh kesakitan. Dia melempar sikat gigi ke tanah dengan wajah sedih. Arlo berjalan mendekat dengan wajah berapi-api. Tepat saat tangannya menyentuh Nikita. Nikita tiba-tiba berteriak, "Panggil pemimpinmu ke sini. Aku tahu ada seseorang yang golongan darahnya sama dengan Vivi. Meskipun aku harus jadi penghasil anak bagi keluarga Sauron, aku hanya mau dihamili orang itu." Akhirnya Nikita berteriak dengan ketakutan. Dia tidak takut mati. Tapi dia tidak ingin disentuh oleh pria lain. Terutama disentuh oleh pria yang mirip binatang buas ini. "Awasi dia, aku akan melaporkannya kepada ketua." Wanita tua itu tidak berani mengabaikan informasi ini. Tentu saja dia tahu betapa pentingnya masalah ini bagi keluarga Sauron. Selama bertahun-tahun, keluarga Sauron melakukan hal yang hampir sama. Mencari sumber ginjal yang cocok untuk Vivi. Mungkin karena keajaiban saja yang membuat keluarga Sauron yang begitu hebat, tidak bisa menyembuhkan Vivi. Oh, ketika Walden menerima berita itu, dia terlihat sangat senang. Kalau punya golongan darah yang sama dengan Vivi, meskipun tidak melahirkan anak dengan golongan darah yang sama dengan Vivi, tapi Vivi masih akan hidup 6 tahun lagi. Ini benar-benar berita bagus. Tak lama kemudian, Walden mendatangi Nikita. "Nikita, kamu tidak berbohong kan?" Jelas Walden belum mempercayai Nikita. Bagaimanapun, keluarga Sauron sudah menjelajahi seluruh Antares dengan metode mereka sendiri. Tidak ada lagi orang yang memiliki golongan darah yang sama dengan Vivi. Devan masih hidup," ucap Nikita dengan terbata. "Tidak mungkin." Walden menggelengkan kepalanya. "Dia benar-benar masih hidup. Aku tahu kalian tidak percaya, tapi kalian harus menangkapnya dan kalian akan tahu sesudah melihatnya. Tapi tolong jangan bunuh dia, biarkan dia menghamili aku dan aku pasti akan melahirkan banyak anak-anak untuk kebutuhan yang kalian minta." Nikita memandang Walden dengan memohon. "Devan, karena kamu sangat kejam, jangan salahkan aku. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku tetap ingin mendapatkan tubuhmu." Batin Nikita dalam hati. "Kakek hitam." Walden segera memanggil lelaki tua berjubah hitam itu. "Tuan, aku ada di sini. Segera pergi ke Antares dan tangkap Devan." "Akan aku lakukan." Di Antares. Keluarga Stansa. Selamat datang, penguasa Antares. Di seluruh keluarga Stansa tampak sangat menghormati Devan. Terutama Edward Stansa dan istrinya, wajah mereka begitu bahagia. Bagaimanapun, penguasa Antares sekarang adalah
menantunya. Mana mungkin mereka tidak bahagia? Devan. Evelyn sudah berdandan, mengenakan gaun putih, yang memamerkan tubuhnya yang anggun. Dia pun sangat bersemangat, kini akhirnya tak ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk bersama Devan. Bersambung.